Mau sebesar apapun pengorbanan buat orang yang lo sayang, lo gak akan pernah bisa mendewasakan dia yang emang belum mau tumbuh dan belum mau berubah. Lagian lo tuh gak akan mendadak jadi orang yang mulia cuman karena lo itu betah untuk bertahan di dalam hubungan yang udah jelas-jelas timpang. Nah, hal kayak gini tuh namanya savior complex. Ya lo tuh punya ilusi di dalam kepala lo sendiri yang bikin lo percaya bahwa cinta itu semacam obat yang bisa nyembuhin dia. Padahal apa yang lo lakuin tuh sama aja kayak lo nyiram tanaman yang sebenarnya dia tuh udah gak punya akar, alias akarnya udah mati. Jadi mau lo siram pakai air mata lo pun ya tetap aja dia gak akan bisa nyerap apa-apa. So think about it for a second. Beberapa orang tuh emang betah untuk hidup di dalam kekecauan mereka sendiri. Dan kalau lo tahu yang namanya konsep cognitive dissonance, lo pasti sadar kalau otak manusia itu lebih memilih kenyamanan yang udah familiar bagi mereka. Walaupun mereka juga sadar kalau itu tuh ya nyakitin mereka. Dan ya mereka lebih memilih itu daripada harus ngadepin perubahan yang menurut mereka itu nggak pasti. Karena apa? Karena buat mereka berubah itu lebih serem daripada terus-terusan fucked up. Dan lo cuman bakal capek sendiri ujung-ujungnya. Mungkin selama ini lo berpikir kalau lo tuh bertahan dan terus-terusan nyelamatin dia tuh dikarenakan rasa sayang lo ke dia. Benar, that's not true. Karena sebenarnya apa yang lo lakuin itu cuman bentuk pelarian lo aja. Lo sengaja nyibukin diri lo buat ngurusin berantakannya hidup orang lain supaya lo nggak perlu repot-repot berhadapan sama yang namanya shadow self lo. Sisi dari diri lo yang punya keinginan besar untuk terus-terusan memperbaiki hidup orang lain. Gini ya, keinginan keras lo buat selalu jadi pahlawan dan memperbaiki hidup orang lain tuh sering banget nggak ada hubungannya sama seseorang yang lo bantu. Dan sebenarnya apa yang lo lakuin itu adalah murni tentang diri lo sendiri. Lo mati-matian berusaha nambah luka orang lain karena lo nggak tahu gimana caranya ngeberesin luka lo sendiri. Lo ngasih effort habis-habisan buat nyelamatin dia dengan berharap suatu saat nanti bakal ada orang yang mau berjuang sekeras itu juga buat lo. Oh come on, lo gak akan pernah bisa nuangin apa-apa kalau cangkir lo aja pecah. Lo gak bisa terus-terusan ngasih energi hidup lo buat ngegerin hidup orang lain sementara batin lo sendiri lagi kehausan dan habisan napas. Malah ya kalau misalkan dilihat dari case seperti ini, orang yang paling butuh untuk lo selamatkan sekarang adalah diri lo sendiri. So save yourself. Hati-hati, your mind kills.